Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Disimak ya. Soal yang pertama. 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang memiliki panjang 80 cm dan massa batang tersebut diabaikan. Hitunglah resultan momen gaya pada ujung batang sebelah kanan. Gambar untuk gaya-gaya yang bekerja pada batang adalah sebagai berikut. Untuk menentukan besarnya resultan dari momen gaya atau torsi yang bekerja pada batang tersebut, pertama kita harus tahu pusat rotasinya. Tadi dijelaskan bahwa pusat rotasinya adalah di sebelah kanan, seperti ini. Nah, kemudian tentukan panjang dari lengan masing-masing gaya tersebut. Untuk F1, lengan gayanya adalah 80 cm. Untuk F2, lengan gayanya adalah 65 cm. Nah, untuk F3, karena dia gayanya miring, maka harus dibuat menjadi tegak lurus terlebih dahulu, sehingga diproyeksikan seperti ini. Nah, proyeksinya ternyata dekat ke sudutnya, berarti kita kalikan dengan cos theta, berarti F3 cos 53 derajat. Untuk lengan gayanya sendiri berarti dari bagian sini sampai sini, yaitu 5 cm. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan torsi, di mana sigma torsi berarti torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Kemudian untuk torsi yang pertama pada F1 bernilai negatif karena ketika S1 kemudian berputar maka akan searah jarum jam. Kemudian untuk F2 kali R2 akan bernilai positif karena berlawanan. Untuk F3 cos 53 derajat dikali R3-nya juga positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya tinggal masukkan angkanya. F1 4 kali R1 0,8 meter, F2 6 kali R2 0,65 meter, F3 cos 53 berarti 10 kali cos 53 0,6 kali R3-nya 0,05. Sehingga diperoleh negatif 3,2 ditambah 3,9 ditambah 0,3. Dan hasilnya adalah positif 1,0 Newton meter. Torsi bernilai positif berarti benda berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Soal nomor 2. Pada titik sudut segitiga siku-siku terdapat benda masing-masing M1 3 kg, M2 2 kg, dan M3 1 kg. Jarak untuk masing-masing benda dapat dilihat seperti gambar. Kalian diminta untuk menentukan momen inersia sistem jika diputar pada poros titik 0. Nah, untuk menentukan momen inersia pada benda yang jumlahnya lebih dari 1, kita dapat menggunakan persamaan sigma I sama dengan sigma M kali R kuadrat. M di sini adalah partikel yang berputar atau massa dari partikel, kemudian R adalah jarak partikel tersebut ke titik porosnya. Sehingga kalau porosnya adalah di titik O atau titik 0, maka di sana ada partikel M1 yang menjadi porosnya. Artinya M1 tidak akan memiliki jarak terhadap porosnya sehingga tidak perlu dihitung. Sedangkan untuk M2 dan M3 memiliki jarak yaitu 4 meter dan 3 meter. Selanjutnya sehingga diperoleh sigma I sama dengan M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Sehingga diperoleh sigma I sama dengan 2 kali 4 kuadrat ditambah 1 kali 3 kuadrat.
Sehingga sigma I diperoleh 2 kali 4 kuadrat 16, kali 2 berarti 32, kemudian 1 kali 3 kuadrat berarti 9. Dan hasilnya adalah sigma I atau momen inersia sistem adalah 41 kg meter persegi. Soal nomor 3. Suatu bola pejal bermasa 15 kg diberi gaya 14 Newton pada pusat masanya hingga menggelinding. Jika jari-jari bola pejal tersebut adalah 20 cm, berapa momen inersia dan percepatan translasi bola pejal tersebut? Baik, pertama kita diminta untuk mencari besar momen inersia dari suatu bola pejal yang menggelinding. Menggelinding artinya dia berputar pada sumbu putarnya atau pas pusat masanya. Sehingga untuk persamaan momen inersianya bisa ditulis sebagai berikut. Momen inersia sama dengan 2/5 massa kali jari-jari kuadrat. Kemudian, masukkan nilainya sehingga diperoleh 2/5 kali 15 kali 0,2 kuadrat. 2/5 kali 15 berarti 15 coret sama 5 jadinya 3. 3 kali 2, 6. 0,2 kuadrat berarti 0,04 sehingga jawabannya adalah 0,24, satuannya kilogram meter persegi. Selanjutnya, untuk mencari percepatan translasi bola pejal, kita tahu bahwa bolanya mula-mula itu menggelinding. Nah, ketika bola diberi gaya pada pusat masanya sebesar 14 Newton, dan hingga bola menggelinding, artinya di antara bola dengan permukaan tanah atau permukaan lantai terdapat gaya gesek yang menyebabkan benda itu menggelinding. Nah, gaya gesek ini bekerja dari titik porosnya yaitu sebesar jari-jari. Jadi lengannya adalah jari-jari. Nah, untuk itu karena bolanya menggelinding, pertama yang kita harus cari tahu adalah persamaan sigma torsinya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa, momen inersia kali percepatan sudut. Nah, karena di sini ada dua gaya yang bekerja, sedangkan sumbu rotasinya adalah di pusat massa dari bola pejal tersebut, maka torsi yang bekerja hanyalah gaya geseknya, karena si gaya yang diberikan yang 14 Newton itu bekerja di pusat rotasinya, sehingga tidak dipakai. Sehingga diperoleh F gesek kali jari-jari sama dengan I kali alfa. I-nya diganti dengan momen inersia bola pejal. Berarti 2/5 mr kuadrat. Kemudian alfa diganti dengan persamaan percepatan translasi, yaitu A per R. Sehingga diperoleh gaya gesek sama dengan 2/5 mr kuadrat kali A dibagi R kuadrat. Sehingga diperoleh gaya geseknya adalah 2/5 M kali A. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Setelah kita tinjau bagian rotasinya, selanjutnya kita tinjau bagian translasinya. Karena benda bergerak maju, maka sigma F sama dengan M kali A. Di mana gaya yang bekerja adalah ada dua, gaya yang pada sumbu rotasi dan gaya gesek. Sehingga F dikurangi F gesek sama dengan M kali A. Kemudian, karena gaya geseknya tadi sebesar 2/5 M kali A, sehingga disubstitusikan menjadi F min 2/5 MA sama dengan MA. Bawa ke ruas kanan, sehingga diperoleh F sama dengan MA ditambah 2/5 MA. Samakan penyebut menjadi 7/5 MA. Sehingga percepatan translasinya diperoleh 5 kali F dibagi 7 kali M. Kemudian tinggal dimasukkan saja nilainya sehingga diperoleh 5 kali 14 dibagi 7
kali 15. Sehingga diperoleh percepatan translasinya adalah 2/3 meter per sekon kuadrat. Berikutnya, untuk soal nomor 4, dua beban masing-masing bermasa M1 4 kg dan M2 6 kg dihubungkan dengan seutas tali yang tidak bermasa melalui sebuah katrol silinder pejal homogen bermasa 20 kg seperti pada gambar. Kemudian selain itu diketahui bahwa koefisien gesek antara benda M2 dengan lantai adalah 1/3. Kalian diminta untuk menentukan laju benda M1 setelah bergerak turun 2 meter dari posisi semula. Mula-mula, kalian harus cari tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Pertama, ada berat benda M1, yaitu W1. Kemudian ada berat benda M2, yaitu W2. Kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek antara benda M2 dengan lantai. Selanjutnya, tegangan tali pada M1 dan tegangan tali pada M2. Nah, mula-mula kita tinjau bagian katrolnya. Karena katrolnya ini dianggap bermassa dan berputar, maka dimasukkan kebersamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kita anggap yang ke arah kanan itu yang positif karena kemungkinan adalah M1 itu akan memberikan gaya sehingga M2-nya ikut bergerak. Sehingga diperoleh untuk sigma torsinya sendiri adalah T1 kali jari-jari dikurangi T2 kali jari-jari sama dengan I kali alfa. I-nya berarti momen inersia dari silinder pejal, yaitu setengah massa katrol kali jari-jari kuadrat. Alfanya adalah percepatan translasi dibagi dengan jari-jari, berarti A per R. Nah, kalian perhatikan untuk T1 dengan T2 itu lengan gayanya itu adalah sebesar jari-jari dari pusat rotasi katrolnya. Kemudian disederhanakan menjadi T1 min T2 kali R sama dengan setengah massa katrol kali jari-jari kuadrat dikali A per R. Kemudian T1 min T2 sama dengan setengah massa katrol kali jari-jari kuadrat kali A dibagi jari-jari kuadrat. Sehingga diperoleh T1 min T2 sama dengan setengah massa katrol kali percepatan translasi. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk benda M2. Pada benda M2, ini ada dua gaya yang membuat dia bergerak, yaitu T2 dengan gaya geseknya. Sehingga sigma F sama dengan M2 kali A. Sigma F-nya sendiri adalah T2 min Fg sama dengan M2 kali A. Koefisien geseknya sendiri adalah mu, sehingga F geseknya adalah mu kali gaya normal. Kemudian gaya normalnya sendiri adalah gaya berat, benda 2 berarti W2, yaitu M2 kali G. Sehingga diperoleh T min mu kali M2 kali G sama dengan M2 kali A. Atau T2 sama dengan M2 kali A ditambah mu kali M2 kali G. Ini adalah persamaan 2. Kemudian kita tinjau dari benda M1. Pada benda M1 ada dua gaya yang bekerja, yaitu W dengan tegangan tali. Sehingga sigma F sama dengan M1 kali A sama dengan W1 kurangi T1 sama dengan M kali A. Atau T1-nya sama dengan W1 kurangi M1 kali A. Atau T1 sama dengan M1 kali G dikurangi M1 kali A. Ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya, dari
ketiga persamaan ini tadi kita substitusikan. Nah, kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh M1 kali G dikurangi M1 kali A, dikurangi M2 kali A ditambah mu kali M2 kali G, sama dengan setengah massa katrol kali A. Disederhanakan, sehingga diperoleh M1 kurangi mu kali M2 kali G, sama dengan setengah massa katrol ditambah M1 tambah M2 kali A. Sehingga A diperoleh M1 kurangi mu kali M2 dibagi setengah massa katrol tambah M1 tambah M2 kali G. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Di mana M1-nya tadi 4, mu-nya sepertiga, M2-nya 6, kemudian massa katrolnya adalah 20, sehingga diperoleh A sama dengan 2/20 kali percepatan gravitasi, yaitu 10. Sehingga dicoret menjadi A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk kelajuan saat benda turun 2 meter, berarti benda sudah menempuh jarak sejauh 2 meter. Sehingga kita dapat memperolehnya menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, karena dia GLBB dipercepat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya 0 kuadrat, 2 kali AS berarti 2 kali percepatannya 1 kali jarak yang ditempuh tadi sudah 2. Sehingga VT kuadrat sama dengan 4. Kemudian VT sama dengan 2 meter per sekon. Baik, jadi kelajuan benda M1 saat turun 2 meter adalah 2 meter per sekon. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah silinder pejal bermassa 3 kg menggelinding tanpa selip pada sebuah bidang miring yang tinggi mula-mulanya adalah 7,5 meter. Kalian diminta untuk menghitung kecepatan silinder saat sebelum tiba di dasar. Nah, untuk yang dihitung adalah kecepatan, karena tidak ada embel-embel rotasinya, berarti yang dianggap yang kita cari adalah kecepatan translasinya. Nah, mula-mula kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 saat benda di ketinggian 7,5 dan EM2 saat benda tiba di dasar. Energi mekanik sendiri adalah energi potensial ditambah energi kinetik, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, karena awalnya itu di titik pertama benda itu belum bergerak, sehingga untuk EK1-nya itu bernilai 0 nanti. Nah, untuk EP1-nya sendiri adalah MGH1, kemudian EK1-nya nanti adalah setengah MV1 kuadrat, tapi nanti akan menjadi 0. Kemudian untuk EP2-nya adalah MGH2. Nah, di sini yang jadi berbeda dengan materi sebelumnya, yang pas kelas 10, yaitu EK2-nya. Karena bendanya menggelinding, sehingga dia bergerak translasi, juga bergerak rotasi. Sehingga untuk EK2 adalah jumlah dari energi kinetik translasi, yaitu setengah MV kuadrat, ditambah dengan energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, yaitu MGH1 ditambah energi kinetik pertamanya tadi 0, sama dengan untuk energi potensial di titik dasar juga 0, kemudian ditambah setengah MV2 kuadrat, ditambah lagi. Nah, di sini untuk momen inersia dari silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, sehingga kita substitusikan I-nya menjadi setengah mr kuadrat. Kemudian untuk omeganya kita juga ubah, karena yang kita cari adalah kecepatan translasinya, sehingga omega sama dengan V2 per R. Kemudian kita sederhanakan menjadi MGH1 ditambah 0 sama dengan 0, ditambah setengah MV2 kuadrat, ditambah seperempat
MV2 kuadrat. Sehingga MGH1 sama dengan setengah tambah seperempat berarti 3/4 MV2 kuadrat. Kemudian V2 kuadrat diperoleh 4/3 MGH1 dibagi M. Kemudian M-nya kita coret. Berarti 4/3 kali 10 kali 7,5. Sehingga diperoleh V2 kuadrat sama dengan 100. Atau V2-nya sama dengan 10 meter per sekon. Berikutnya adalah soal nomor 6. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika kedua lengannya dibentangkan, dan 1,2 kg meter persegi ketika kedua lengan merapat. Penari mulai berputar dengan 1,8 putaran per detik ketika kedua lengan dibentangkan. Berapa putaran yang dihasilkan penari tersebut dalam 2 detik ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya? Nah, mula-mula yang diketahui adalah momen inersia pertama, yaitu 4 kg meter persegi. Kemudian momen inersia kedua, yaitu 1,2 kg meter persegi. Kemudian kecepatan putar yang pertama, yaitu 1,8 putaran per detik. Dan yang ditanya adalah omega 2-nya atau kecepatan putaran keduanya. Pertama, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, momentum sudut itu sendiri adalah momen inersia dikali dengan kecepatan sudut, sehingga diperoleh I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Masukkan angkanya, I1-nya 4, omega 1-nya 1,8, I2-nya 1,2, kemudian omega 2-nya diperoleh 4 kali 1,8 dibagi 1,2. Sehingga omega 2-nya ketemu 6 putaran per detik. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tambahan yaitu, berapa putaran yang dihasilkan dalam 2 detik? Tinggal kita kalikan 2 saja, sehingga putaran sama dengan omega 2 kali T, berarti 6 kali 2, yaitu 12 putaran. Untuk soal nomor 7, tentang kesetimbangan, perhatikan gambar, ada sebuah papan, kemudian di atasnya ada balok, kemudian di bawahnya ada 2 penumpu yaitu titik A dan titik B. Balok bermassa 5 kg diletakkan di atas papan, yang panjangnya 3 meter, dihitung dari titik A. Terlihat seperti pada gambar, jika massa papan adalah 1 kg dan panjang papan adalah 10 meter, hitung gaya normal di titik A dan B. Mula-mula, kita harus mencari tahu gaya apa saja yang bekerja pada sistem berikut. Pertama, ada berat papan, kemudian ada berat bebannya, kemudian ada gaya normal di titik A, dan ada gaya normal di titik B. Selanjutnya, karena sistem dalam keadaan setimbang, sehingga sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, dari sigma F sama dengan 0 ini, kita dapat memperoleh sebuah persamaan, yaitu NA ditambah NB dikurangi WB dikurangi WP sama dengan 0. NA arahnya ke atas, NB juga ke atas sehingga positif. Sedangkan untuk berat dari beban dan berat dari papan itu bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Kemudian kita jabarkan lagi, NA ditambah NB dikurangi massa beban kali gravitasi dikurangi massa papan kali gravitasi sama dengan 0. Kita pindah ruasnya, NA ditambah NB sama dengan massa beban kali gravitasi ditambah massa papan kali gravitasi, sehingga NA ditambah NB sama dengan massa beban kali gravitasi berarti 5 kali 10, ditambah massa papan kali gravitasi berarti 1 kali 10. Sehingga NA ditambah NB ketemu 60 Newton. Selanjutnya, kita tinjau bagian rotasinya. Nah, karena di sini ada 2 titik tumpu, kita anggap salah satu titik sebagai pusat rotasinya. Misalkan di titik A adalah pusat rotasi.
Sehingga gaya yang memiliki lengan gaya ada 3, yaitu NB, WP, dan WB. Untuk NB-nya sendiri, lengan gayanya adalah 10 meter. Kemudian untuk berat papan, lengan gayanya adalah 5 meter. Dan untuk berat dari bebannya, gaya lengan gayanya adalah 3 meter. Masukkan ke persamaan sigma torsi sama dengan 0. Kemudian yang pertama adalah NB kali R1-nya. NB kali R1 bernilai positif karena dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian WP kali R2 bernilai negatif karena searah jarum jam. Kemudian WB kali R3 juga negatif karena searah jarum jam. Masukkan angkanya, NB kali lengannya 10. Kemudian berat dari papannya itu kan, berarti kan 1 kali 10. Berarti 10 Newton kali lengannya adalah 5 meter. Kemudian untuk berat dari bebannya berarti kan 5 kali 10, berarti 50 kali 3. Berarti nanti ketemu 150. Sederhanakan sehingga NB kali 10 dikurangi 50 dikurangi 150 sama dengan 0. Sehingga NB kali 10 sama dengan 200 atau gaya normal di titik B-nya berarti 200 bagi 10 ketemulah 20. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi di mana NA ditambah NB sama dengan 60. Karena NB-nya 20, maka NA-nya ketemu 40 Newton. Berikutnya soal terakhir, kita diminta untuk menentukan titik berat sebuah bangun datar seperti gambar. Nah, mula-mula kita pisahkan menjadi dua bagian seperti ini, yaitu yang bawah bagian 1 adalah persegi dan yang atas bagian 2 adalah segitiga. Selanjutnya kita cari titik beratnya dari benda masing-masing. Untuk perseginya sendiri, titik beratnya ada di tengah-tengah seperti ini. X-nya 2, Y-nya juga 2. Sehingga komponennya kita peroleh untuk luasnya sendiri, berarti panjang kali lebar 4 kali 4. Berarti ketemu 16. X1-nya 2, Y1-nya 2. Kemudian untuk yang bagian segitiga, titik pusat masanya atau titik beratnya adalah di titik ini, yaitu X-nya adalah 2, sedangkan Y-nya adalah sepertiga dari tingginya. Karena tingginya adalah 3, maka sepertiganya adalah 1, sehingga berada di koordinat 5. Untuk X-nya di koordinat 2. Sehingga untuk komponennya, luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 4 kali tingginya 3. Berarti ketemu 6. Untuk X2-nya adalah 2. Untuk Y2-nya adalah 5. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke persamaan. Di mana X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2. Dibagi A1 tambah A2. Kita masukkan nilainya, X1-nya 2, A1-nya 16, X2-nya 2, A2-nya 6, dibagi A1 tambah A2, 16 kali 6. Sehingga diperoleh X0-nya adalah 44 dibagi 22, sehingga diperoleh X0-nya adalah 2. Kemudian untuk Y0-nya persamaannya adalah Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Masukkan angkanya seperti ini, sehingga diperoleh Y0-nya adalah 62 dibagi 22. Sehingga diperoleh Y0-nya adalah 2,8. Jadi titik berat untuk bangun datarnya adalah X0, Y0 adalah 2,8. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk latihan soal tentang dinamika rotasi, mungkin cukup sekian dulu. Jika kurang paham, silahkan diulangi untuk melihat pembahasannya. Jika kalian suka dengan pembahasan soal seperti ini, silahkan untuk di-like. Kemudian jangan lupa di-subscribe agar kalian dapat update dari video-video pembelajaran berikutnya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.